Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Tadi pagi kami sudah ngaji dengan beberapa teman bahwa ketika kita duduk di masjid saat ini, ada saudara-saudara kita yang sedang menunggu keluarga tercintanya yang berada di ICU. Perasaan mereka cemas antara sembuh atau diambil oleh Allah. Di ruang cuci darah hari ini, saat kita duduk di masjid ini pun ada saudara-saudara kita yang sedang menjalani proses cuci darah. Saat kita pergi ke ruang administrasi, kita mendapati saudara-saudara kita banyak yang sedang antri, mengeluarkan rupiah yang tidak sedikit untuk membayar biaya kesehatan mereka. Maka mari kita bersyukur atas sehat, atas kesempatan, atas semua, bahkan atas ujian yang Allah timpakan kepada kita. Semoga syukur kita ini membuat Allah ridho kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan duduk kita di majelis ini menjadi wasilah untuk kita semuanya kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembari menunggu PowerPoint, izinkan kami membuka dengan satu ilustrasi sederhana, Bu. Nate masak nasi dibuka tesih beras. Nate, Bu. Mergane napa? Kelalen. Jer rupane dados napa? Seandainya itu kita lupanya dalam waktu jangka panjang, itu biasanya kalau matengnya itu bukan karena diceklek, itu bahasa tempat saya Kaliwirone niku segane njur mbedel, Bu. Napa, Bu? Badel ngene, Bu. Eco napa mboten, Bu? Maka guru saya dulu berkata, "Nak, kalau ngaji yang serius, kalau ngaji yang urut, kalau ngaji yang sungguh-sungguh, sebab kalau kita tidak ngaji sungguh-sungguh, neng yang ngerti cara wong wanasabake nanggung." Maka ayo kita minta kepada Allah, duduknya kita di majelis ilmu duduk yang istiqomah, supaya tuntas pengetahuan kita satu demi satu, ilmu kita tidak loncat-loncat, menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita semuanya. Maka di sini saya gambarkan niku, Bu, segan apa, Bu? Nah, sekaligus ini sindiran jane. Angger sing ngaji angger kober teka, ora kober mboten. Lah niku mungkin ndak bedel, Bu. Napa? Mulane nggo bismillah, minta sama Allah, minta yang istiqomah. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari di banyak majelis menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya kembali ke slide yang atas. Pernah dulu ketika kita ujian, dibuatkan oleh guru-guru kita itu namanya kisi-kisi. Anak-anak ndak usah baca buku, Bu Guru sudah buat. Kalian belajar kisi-kisinya saja, utawi rangkumane. Insya Allah nanti soal ujiannya dari mana? Dari kisi-kisi itu.
Maka ya Allah, sesungguhnya ketika kita duduk di majelis ilmu, kita itu sedang belajar kisi-kisi ujian hidup. Rumah tangga itu akan ketemu seperti ini, rezeki akan ketemu seperti ini, dalam berorganisasi akan ketemu seperti ini, dalam berjamaah akan ketemu seperti ini. Mestinya orang yang sudah duduk di majelis ilmu sudah tahu kisi-kisinya, jawabnya lebih pinter atau tidak, Bu? Nah, maka tadi pagi saya sampaikan teman-teman, insya Allah nek pun ngaos meso angger ajeng ngudung kalih garwane kenapa, Bu? Kerem. Leres nama mboten, Bu? Nek pun ngaos mesa anggur ajeng ngudung kalih tanggane tetep napa, Bu? Tetep wonten reme, Bu. Itulah kenapa, karena kita sudah dibocori kisi-kisi ujian dalam kehidupan kita. Maka dalam Masya Allah kesempatan ini kita memohon kepada Allah, setiap ilmu yang kita pelajari menjadi bekal untuk kita dalam menghadapi setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita semuanya. Tayyib, ibunda sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu Ustadz Mufti menyampaikan kaidah tentang agama adalah nasihat. Fa insya Allah hari ini kita akan mulai belajar dari kaidah yang nomor 4 yang berjudul yang halal jelas dan yang haram juga jelas. Ashab bin Abdul Aziz, beliau menulis kata-kata indah. Sesungguhnya seseorang yang disebut wara hanyalah ketika dia menjaga dari hal-hal yang syubhat. Adapun menjaga dari dosa-dosa besar, maka setiap manusia umumnya menjaga diri darinya. Maksudnya apa? Zina itu semua orang pasti apa, Bu? Menghindar. Makan babi itu semua orang pasti apa, Bu? Menghindari. Makan daging ula niku mesti kabeh wong ngaji niku moh. Tetapi dalam perkara syubhat tidak setiap orang mampu menghindari. Contoh, kijane halal apa ora ya? Lungyong wis oleh kang kantor tapi kie egen di tambahi. Itu banyak yang tidak bisa menghindar. Padahal itu perkara yang bagi dirinya apa tadi? Syubhat. Maka disebut orang waro, orang hati-hati. Bukan ketika kita, saya nggak makan babi, saya nggak makan daging ular, saya nggak menyentuh alkohol. Itu bukan disebut waro. Karena orang Islam sangat mudah menghindar dari perkara-perkara yang haram. Tapi menghindar dari perkara-perkara yang syubhat, itulah yang disebut orang punya sifat waro. Waro itu hati-hati. Apa dalilnya? Masya Allah. Inilah kaidah nabawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga apa? Jelas. Sedangkan di antara halal dan haram itulah yang disebut perkara-perkara syubhat atau disebut perkara yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka kata Rasulullah, sesiapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, dia telah selamat dari perkara yang haram. Dan kalau dia cepak-cepak perkara syubhat, sesungguhnya dia sudah cepak-cepak perkara yang nopo? Yang haram. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, nanti akan kita ceritakan bagaimana ulama menerangkan kaidah ini. Dados Islam niku cetok, sing halal mesti halal, sing haram mesti haram. Yang kita samar-samar karena keterbatasan ilmu kita masuk dalam kategori syubhat. Wong sing boten purun cepak-cepak barang syubhat itu adalah orang yang selamat dari yang haram. Tapi kalau kita berani cepak-cepak barang yang syubhat,
itulah sesungguhnya orang itu sedang mendekati perkara yang haram. Dan ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yang namanya syubhat niku dereng jelas. Belum jelas hukumnya. Mungkin karena kita belum tahu ilmunya, mungkin karena kita waktu materi itu belum ada, nggak ikut kajian, sehingga kita nggak tahu hukumnya. Sekarang Ustazah Eva tanya, babi hukumnya haram. Daging ular hukumnya, makan ayam disembelih dengan bismillah, sembelih dengan sempurna hukumnya halal. Berobat dengan cacing pareng mboten? Pripun Bu? Kan banyak toh sekarang kalau sakit terus berobat dengan cacing. Nah ini contoh, kita belum tahu toh. Nah selagi kita belum tahu hukumnya, berarti perkara ini bagi kita masuk dalam perkara nopo? Kondengin lah nyong ora pan nguntal kue misalnya, karena nyong urung ngerti hukume. Nyong tak takon demen. Barang ada ulama yang memperbolehkan, tidak lagi menjadi perkara yang syubhat, karena menjadi perkara yang apa? Halal. Itu contoh. Nah sekarang ditanya lagi, daging napa nggih? Anjing jelas haramnya. Daging ikan halal. Belalang krepek Bu, halal. Nah tapi ada orang kula jijik nek mangan. Kalau kita sudah bilang jijik terhadap sesuatu, maka kita tidak boleh memakannya. Berikut perkara-perkara yang lain termasuk dalam hal-hal yang kita belum tahu hukumnya, maka bagi kita itu menjadi perkara nopo. Jadi syubhat itu bukan Islam, berarti Islam mboten genah hukume. Kok ada perkara syubhat? Bukan begitu, karena kita belum tahu. Karena Islam itu cetha, yang halal jelas, yang haram jelas. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan orang yang disebut menghindari syubhat itulah orang-orang yang punya derajat warok. Napa Bu? Warok. Nah, ada satu kisah yang ibu sudah apal kisahnya. Aisyah Ummul Mukminin menceritakan kepada kita dari ayahnya. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai seorang budak yang biasa memberikan hasil kepadanya. Dan Abu Bakar As-Siddiq biasa makan dari hasil usaha budaknya. Namun pada suatu hari budaknya membawakan makanan dan Abu Bakar memakannya. Kemudian budaknya berkata, "Wahai Maula, apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini?" Kata Abu Bakar, "Makanan apa ini?" Budaknya menjawab, "Dahulu di zaman jahiliyah aku melakukan praktek perdukungan untuk seseorang." Jadi nek tahun 2024 kaegen anak dukun, berarti napa Bu? Ketinggalan zaman. Wong ini aja zaman Abu Bakar sudah bilang dahulu zaman. Kok tekan 2024 egen onten wong ngandel dukun, berarti pol ale ketinggalan Bu. Masya Allah. Kemudian apa? Dahulu di zaman jahiliyah aku melakukan praktek perdukunan, padahal aku tidak pandai dalam dunia perdukunan. Niki onten dukun ngaku Bu, nyong etok-etok dadi dukun padahal nyong dewek ya. Jadi aslinya dukun-dukun saat niki nggih kados niku Bu. Semalam saya nonton tapi belum selesai dialog pesulap merah dengan Ningsih Tinampi. Jadi bagaimana beliau menyembuhkan, katanya bisa melihat setan dan seterusnya, itu didebat sama pesulap merah dan saya belum nonton, jadi saya belum bisa bercerita apa kesimpulannya.
Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, aku hanya menipunya. Niki yang bersaksi sinten Bu? Dukun. Aku praktek perdukunan, aku tidak paham ilmu dukun, kata dia, aku hanya dadi wong lunga teng dukun niku di apusi. Masya Allah. Kemudian aku bertemu orang tersebut dan ia memberiku makanan yang engkau makan itu. Abu Bakar As-Siddiq segera memasukkan jarinya ke dalam mulut sehingga dia memuntahkan semua makanan dari perut beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau berargumen dengan hadis ini dalam masalah wara, dan hadis ini dimuat di dalam Sahih Bukhari. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, umpami kula panjenengan sedaya kadung ngelek permen mboten nonton label halale, pripun Bu? Apa yang kita lakukan? Prege maning wong wis pripun Bu? Wong wis gelek, tidak dengan sahabat, saking takutnya dengan perkara syubhat. Maka jarinya dimasukkan kemudian diapakan? Dimuntahkan. Maka ayo di rumah kita ada enggak barang-barang syubhat yang kita tidak yakin kehalalannya dulu dapat dari mana, keluarkan itu, berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dicek, nyongke wis tahu ki wenehi ora genah, dicek, jangan sampai di rumah kita ada barang-barang napa syubhat. Ada kisah lagi yang luar biasa, Masya Allah, namanya Muhammad bin Sirin. Beliau adalah tokoh tabi'in yang wafat tahun 110. Kemudian beliau itu suatu hari membeli minyak dalam jumlah banyak. Dalam banyak riwayat tidak minyak, tapi disebutkan apa? Madu. Untuk diperdagangkan. Lalu ada seekor tikus yang jatuh ke dalam salah satu gentong madunya. Nah, maka apa yang beliau lakukan? Khawatir jatuh tikus ke dalam minyak itu dan merusak semua, maka beliau membuang semua minyak yang beliau beli, sampai akhirnya Ibnu Sirin itu dipenjara karena tidak bisa melanjutkan perdagangan dan tidak bisa melunasi yang harusnya beliau dapat untung dari perdagangan itu. Padahal sing dileboni tikus pinten? Satu. Tapi beliau takutnya tikus ini sebelum kejegur tengtong niku mpun pripun riyen Bu. Mpun melompat tenggen, maka dibuang semua. Cobi nek kula panjenengan sedaya pripun Bu? Sing diguang yang mana? Itu pun enggak segentong, hanya yang apa? Di area yang terkena. Maka Masya Allah ketika kami belajar tentang perdagangan kemarin di Ceria Bu, Masya Allah, kalau umat Islam mau belajar ilmu perdagangan, makanya sudah diwanti-wanti, kata Umar bin Khattab, nggak boleh masuk pasar orang yang tidak tahu agama dan tidak tahu hukum halal haram. Karena orang Islam berdagang belum tahu hukum halal haram, maka dia sangat mungkin terjatuh dalam cara dagang yang salah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu kisah Muhammad bin Sirin. 7 tahun Abu Hanifah tidak makan apa Bu? Ibu tahu kisahnya. Suatu hari di daerah tempat beliau tinggal, ada seorang pemilik kambing yang kehilangan kambingnya Bu. Dicari dimanapun tidak ketemu. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Selama 7 tahun beliau tidak mau makan daging kambing karena takut beliau kalau beli daging kambing yang dibeli adalah apa? Kambing curian. Di riwayat yang lain Abu Hanifah diterangkan Bu, beliau pernah meminjami seseorang hutang. Lalu tiba-tiba turun hujan yang sangat besar. Semua orang berteduh di rumah orang yang punya hutang ini. Apa yang dilakukan Abu Hanifah? Abu Hanifah nggak mau ngiyup di rumah orang yang hutang itu Bu. Apa kata beliau? Aku takut aku terjebak pada riba. Dengan cara aku mengambil manfaat
dari barang orang yang aku hutangi. Maka beliau memilih untuk tidak napa Bu? Tidak berteduh. Itulah contoh sikap warok yang dicontohkan oleh ulama-ulama, bagaimana mereka menghindari perkara-perkara yang syubhat. Lah nek dengan perkara yang syubhat saja mereka takutnya kayak gitu, apalagi dengan perkara yang haram. Sekarang orang menggampangkan, yang haram dilibas, yang syubhat juga diterjang. Fal iyadzubillah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini banyak sekali perkara-perkara syubhat dalam kehidupan kita. Maka hendaklah kaidah ini menjadi pesan untuk kita semuanya, bahwa kita harus menghindari perkara-perkara yang syubhat. Kalau ada sesuatu yang belum tahu, ayo kita mengamalkan salah satu ayat, fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau ada sesuatu yang kita belum tahu, ayo kita tanya kepada alim ulama supaya kita tahu apa yang sebenarnya. Maka kemarin contohnya kita sudah cetho. Pakai pembersih boleh? Boleh. Pakai toner boleh? Boleh. Pakai krim malam boleh? Boleh. Pakai krim siang boleh? Boleh. Kemudian suntik silikon boleh? Nah, masih ingat nggak bagaimana membesarkan payudara karena alasan kesehatan? Boleh nggak? Nah, ini loh bedanya, sudah ngaji apa belum? Kalau sudah tahu ilmunya, benar-benar yang halal jadi cetho, yang haram jadi cetho. Tapi nek mboten purun ngaji, sing halal ora cetha, sing haram ora cetha, aja maning sing syubhat. Maka itulah kaidah yang keempat, dan kita akan menuju pada kaidah yang kelima. Masya Allah, yang kelima sudah kita pelajari pada waktu pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan menuju pada kaidah yang keenam, harta tidak berkurang karena sedekah. Manaqasat sadaqatun min malim. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Masya Allah. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah, dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Ibu ketahuilah, misalnya ini harta. Sesungguhnya harta itu mempunyai dua lapis. Lapisan pertama adalah lapisan yang kotor. Setelah lapisan yang kotor itu baru lapisan yang bersih. Analogi sederhana, kalau mangga sebelum dimakan ada apanya Bu? Kulitnya. Salak sebelum dinikmati ada apanya Bu? Kulitnya. Maka harta itu ada kulitnya, ada lapis luar yang itu hak orang lain, baru bisa kita nikmati lapis dalamnya. Kalau kita mengambil mangga dimakan kulitnya dengan dalamnya, rausnya pripun Bu? Enggak enak. Begitulah harta. Maka harta itu menjadi bersih, menjadi berkah kalau lapis luarnya sudah kita bersihkan. Karena itu hak orang lain, maka dengan cara disedekahkan berarti kita sudah membersihkan kulit harta. Masya Allah. Manaqasat min shadaqatin min malin. Ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, tidaklah berkurang harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Yang kedua, kata hadis ini, tidakkah seseorang memaafkan perbuatan orang zalim kepada dirinya, melainkan akan tambah dengan kemuliaan. Kemarin di pengajian ada yang bertanya, Ustazah, kalau kita disepatani, itu sikapnya bagaimana?
Saya jawab, Bu, orang yang suka berkata kotor itu kata-kata naik ke langit dan langit nggak mau membukakan pintu, Bu. Maka kalau langit tidak mau membukakan pintu, kata-kata itu kemana? Balik lagi, kemana baliknya? Kepada orang yang mengucapkannya. Maka hati-hati bicara yang buruk kepada anak, kepada suami. Langit itu, penduduk langit tidak mau menerima ucapan-ucapan yang kotor. Maka orang senang bicara kotor, ucapannya itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri. Tidakkah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju napa, Bu? Kefakiran. Maka ini adalah adab dalam Islam sing diketokaken wong liya sing napa, Bu? Sing seneng. Nek onten susah-susahe, onten kurang-kurange diapakan? Disembunyikan. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, lawan orang bersedekah. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menakut-nakuti dengan apa, Bu? Mulane angger ajeng aweh biasane teng ati wonten raos napa? Aja eman kebutuhane egen akeh, nek arep aweh setitik wae engko ndak kelong. Siapa yang membisiki seperti itu? Setan. Karena setan tugasnya melarang kita supaya lapis luarnya itu enggak kita keluarkan. Jadi harta lapis luarnya ya kita telan, dagingnya ya kita telan, sehingga masuk ke dalam kehidupan kita hak orang lain. Kenapa? Setan itu selalu menakut-nakuti kita, ada sedekah engkau marai hartane kurang. Ojo ngekei, ojo nulung, nanti ndak kurang, Masya Allah, dan seterusnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati, Masya Allah, setan menggoda kita, ditakut-takuti, nek sedekah marahin apa, Bu? Miskin. Masya Allah. Ini, Bu, tangan yang bersedekah. Tangannya setunggal napa kalih? Niku receh sekedik napa kathah? Nah niku mboten napa-napa sedekah receh ning sing kathah. Niku kinten-kinten koin emas napa koin 500-an nggih, Bu? Masya Allah. Mboten napa-napa receh ning sing kathah, ampun blinding. Nah, kenapa ada gambar garasi, Bu? Ibu punya rumah. Terus di rumahnya ibu itu parkir, itu mobil apa aja, Bu? Bronya orang ngerti lah pokoknya. Teng riku wonten mobil loro. Ning di garasi ibu itu penuh dengan mobil yang banyak. Ning udunduke pripun raos ibu? Jadi ibu punya rumah, ada garasi, diparkiri banyak mobil, tapi mobilnya bukan punya kita. Hati kita gimana, Bu? Oh, udunduke bahasa Inggris ya, Bu. Tapi bukan punya kita mobilnya. Raos ibu pripun? Itulah perumpamaan orang yang tidak bersedekah. Rumangsane duwe napa? Banyak sekali. Walah, ada merek ini, ada merek itu, do parkir jejer-jejer. Ternyata itu bukan miliknya kita. Kenapa? Ada lapis luar yang belum kita keluarkan untuk fakir dan miskin. Janjane wong boten sedekah, wong medit, wong kotet, wong pelit niku wong kapusan. Kaya dene wong teng daleme akeh mobil parkir, ning mobile kagungane sinten? Punya orang lain. Lali esen nggih, Bu? Nah, bukan punya kita. Kenapa? Karena dia tidak mau mengeluarkan apa yang mestinya menjadi hak orang lain. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini ada gelas. Saya datang ke rumah ibu, disuguh teh. Karena Mbak Eva haus, langsung tehnya saya minum glek. Kalau ibu jadi tuan rumah, tahu tamunya ngelak,
Jur wedange pun apa? Asat. Apa yang ibu lakukan? Nambahi. Pripun aling matur Cal? Masya Allah. Monggo kadang belum telas aja Bu, baru kelong sedidik, ibu sudah membawa teko untuk apa? Nah, bahasa Inggrisnya apa? Untuk ngejuk nek wong Kaliwiro ngejuk nek wong kota, ngejok ukur beda karo dijoki nek wong desa dijuki. Kayak wetange pada dijuki nek wong kota. Itulah Bu. Kalau ibu mengeluarkan harta untuk sedekah, Allah tahu tuh, gelasnya udah kosong tuh, malaikat, diisi sana, gitu Bu. Tapi kalau kita punya gelas kok enggak pernah dikurangi Bu, Masya Allah. Jatahnya kita, rezeki itu kan jatah Bu. Kan itu gelas penuh enggak pernah dikurangi, sama Allah tetap dijok. Kalau gelas penuh kok dijok, larinya kemana airnya? Luber. Luber itulah yang kita dapati dalam kehidupan kita. Gak ada angin, gak ada hujan, yang lain gak kena angin, rumah kita kena angin. Gak ada air, gak ada hujan, yang lain gak kenapa-napa, yang punya kita kenapa-napa. Kenapa? Banyak yang bukan milik kita ada di gelas kita. Maka Allah gak mau, Allah jok, tapi akhirnya air itu akan meluber. Itulah pentingnya keberkahan dalam kehidupan kita Bu. Tapi kalau kita mau sedekah, mau keluarkan untuk jalan agama Allah, kata Allah kayak jatahe wis entek kae tambahi maning, maka tidak akan ada yang luber, semuanya manfaat menjadi minuman yang segar. Itulah analogi sederhana supaya kita semangat di dalam bersedekah. Nah, ternyata bersedekah di dalam kaidah ini dijelaskan bahwa bersedekah itu ada adabnya Bu. Kita nggak boleh asal sedekah, dalam Islam itu semuanya diatur. Nah, apa itu adab bersedekah? Para ulama mengatakan menerangkan beberapa adab dalam kita bersedekah. Makanya gini Bu, lah nggak ngajine materine sedekah ya wis peng bola. Coba kita amati, pernahkah kita bersedekah dengan menggunakan adab? Aisyah radhiyallahu anha kalau mau memasukkan uang ke kotak amal, uangnya beliau beri parfum dulu Bu. Masya Allah. Duitnya dinapakakan Bu. Monate sedekah artone diparfumi, malah nek onten meleh teng dompet sing rupane paling nopo Bu? Paling lusuh. Ada seorang ibu di suatu tempat Bu, beliau sengaja nuker uang kalau lebaran itu dalam jumlah banyak. Jadi dalam setahun beliau itu kalau bersedekah pakai uang baru. Ibu kepikiran kayak gitu enggak? Saya enggak kepikiran, ada yang alhamdulillah kepikiran. Kepikiran enggak? Ketika memasukkan itu uang yang baru, nggih Bu Umi nggih, Masya Allah. Nukar uang yang baru, kalau mau masukkan ke kotak amal itu yang disedekain uang apa Bu? Coba lare kecil, sama-sama diberi uang 2.000. Yang satu sudah letek, yang satu kinyis-kinyis. Anak kecil lebih senang mana? Umpami, duit 5.000 bodol kali dilungi duit 2.000-an siji anyar bocah cilik milih pundi Bu? Milih 2.000. Kalau ibu mesti milih 5.000. Lah nyong sing lecek paha, sing penting jumlahnya oke. Maka ibunda, kepikir nggak kita? Masya Allah, itu adab. Maka suatu hari diriwayatkan ada seorang cucu yang mau memberikan makanan kepada penjaga flat. Dicampur itu Bu, kuah, lauk, jangan itu dicampur ke nasinya blok. Jadi satu nampan, kemudian mau diulungkan kepada penjaga rumahnya. Sang kakek memanggilnya dengan lembut, "Cu, sini Cu. Kenapa kek? Coba nasinya dipisah. Lauknya dipisah, duduwe dipisah, kerupuknya dipisah, baru kau antarkan ke sana." Lah nopo sih kek, kan podo mawon intine, makanannya juga tidak. Yang pertama kamu sedekah enggak pakai adab, yang kedua kamu sedekah dengan adab dan cinta Bu. Sami-sami maringaken hadiah nun sewu nggih Bu. Umpami kula ling ngaturake tak juncalke ngaten pripun Bu? Kan nek cara wong ngudung ora wenehi paha, menehi ke carane Masya Allah. Andai orang bersedekah tahu, sebelum uang 2.000 kita masukkan ke kotak amal, uang itu sampai dulu di tangan apa Bu?
Allah, dan yang menerima itu tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Mesti ibu pengen sedekah ngagem arta napa? Baru. Mesti ibu artone sederenge disedekahan lajeng paringi napa, Bu? Ngeri tegel ajeng nyedekahaken sing merengut-merengut. Nek sing nampani niku astane Gusti ya Allah. Lah Gusti Allah kok nampani sedekahan sing merengut kabeh. Ngertos sing merengut, Bu? Ibu mangke kondur arto 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 dijajar. Siapa yang senyumnya paling muram? Uang berapa? Uang 2.000. Coba ibu nanti tengok uang 100.000 senyumnya bagaimana? Wow, merekah sampai giginya aja kelihatan, Bu. Tapi anehnya senyum yang merekah, gagah, tampan pakai peci ini jarang pergi ke masjid dan pengajian. Jadi pengunjung pengajian itu selalu yang wajahnya merengut-merengut. Jangan salahkan kalau nanti di akhirat yang nyambut kita di surga juga sambil. Lah kan yang kita sedekahkan besok ketemu lagi toh di surga. Lah ya nek senenge nglebokke sing merengut ya ngesuk ketemune kali sing napa? Jenengan kok kaya kuwi temen nyambut nyong. Lah jenengan biyen nang donya senengane nglebokna sing. Coba kalau yang kita masukkan itu senyum-senyum, besok yang nyambut napa, Bu? Masya Allah, selamat datang jamaah mafaza. Ya Allah jenengan senyume apik temen nggih. Riyen jenengan nek nglebetaken arta teng kotak amal selalu yang apa, Bu? Masya Allah. Nek nglebokaken receh ampun ngarep disambut. Sebab sing nyambut ajeng madosi riyen duit recehe dong glinding, Bu. Itu adab yang pertama. Masya Allah. Kata para ulama, Masya Allah, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya Allah, Allah tidak menerima dagingnya, wala dima'uha, Allah enggak butuh darahnya. Yang Allah terima dan dicari oleh Allah adalah at-taqwa minkum. Ini terkait ibadah napa, Bu? Pada bangga-bangganan. Sapine sapa sing paling gede? Jarene ngemben sing dikurbanaken ajeng dados tunggangan teng. Saya enggak mau disurga naik sapi, Bu. Maunya naik apa, Bu? Ya naik kereta kencana kudanya surga. Enggak, itu hadisnya tidak sahih. Jarene wulune kewan niku pahala orang berkurban sebanyak bulunya kewan. Napa nggih, Bu? Lah nek kewane wulune mboten patiya kathah. Lah nek kewane gering neng wulune kathah. Wonten sing lemu ning wulune mboten kathah, Bu. Maka Ibu, Allah tidak butuh daging kurban yang kamu sembelih. Allah enggak butuh darah yang kamu sembelih dari kurban itu, tapi yang Allah terima apanya, Bu? Takwa. Jadi kualitas bersedekah seseorang yang membuat Allah mau nampak atau tidak itu adalah apa, Bu? Ketakwaan kita. Maka mestinya korban itu yang setiap tahun kita lakukan itu menambah ketakwaan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kaidahnya, Allah nggak butuh sapi saya, Allah nggak butuh darah sapi saya, yang Allah mau takwanya. Allah nggak butuh uang kita, Allah nggak butuh bantuan kita, tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita. Maka adab bersedekah yang paling utama adalah ketakwaan. Ketakwaan itu membawa kepada niat yang sahih. Niat yang sahih akan menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Adab sedekah yang kedua, Allah itu tidak mau menerima harta yang tidak baik. Maka pernah seorang ulama bercerita dengan seorang pencuri apel, Bu. Wahai Syekh, aku mencuri 10 apel. Yang 9 aku
sedekahkan. Berarti aku dosane mung siji oleh ganjaran songo. Krono yang songo dipripunaken disedekahaken. Allah nggak mau nerima yang kayak gitu, Bu. Jadi saya kemarin nonton Riri. Ibu tahu tontonan anak-anak Riri, kisah apa ya? Pokoknya dongeng anak-anak. Itu ada cerita yang Betawi itu apa yang pinter silat? Si Pitung. Di Riri itu disebutkan si Pitung ini punya 2 teman, Bu. Dia akhirnya masuk ke rumahnya orang Belanda, mencuri hartanya orang Belanda. Setelah itu hartanya dibagi-bagikan. Langsung si kecil tahu. Emang boleh, Bun, nyuri kayak gitu terus hartanya Nggak boleh. Karena ada kaidah yang kedua, Allah tidak mau menerima harta yang sumbernya tidak baik. Maka ibunda, ya Allah, dahulu alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Ketika kami masih terjerat dengan salah satu transaksi riba, setiap bersedekah itu ada tangisan dalam hati, Bu. Apa yo ini bernilai sedekah, sedangkan sumber kita bersedekah masih ada unsur nopo nih, Bu? Masya Allah. Maka ya Allah, maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah ketakutan kita. Kita takut kalau amal sedekah kita kok berasal dari harta yang tidak baik. Takut Allah boten purun napa, Bu? Boten purun nampani. Maka pastikan yang kita sedekahkan adalah harta yang baik. Nomor 3. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, itu ada ibu dari Ngarung. Kita sudah lewati ayat ini, ayat-ayat permisalan di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Contoh, deke mbiyen nek ora tak sekolah nak nyong ora dadi wong. Njur dadi napa, Bu? Deke bocah orang ngerti matur nuwun, ditulungi malah itulah kalimat yang akan membatalkan pahala kita. Maka permisalan orang yang bersedekah tapi sambil menyakiti, apa kata Quran? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab asabahu wabilun fatarakahu salda. Seperti batu yang ketempelan lebu, kemudian tiba-tiba hujan besar, debunya jadi apa, Bu? Hilang. Apa sisanya? Maka orang yang bersedekah kok nyebut-nyebut, ngungkit-ngungkit, menyakiti orang yang diberi sedekah itu, dapat apa di sisi Allah, Bu? Nggak dapat apa-apa. Maka ada baiknya, umpama suatu saat kita harus mendokumentasikan sedekah. Kalau bisa foto wajahnya tidak perlu diapakan? Ditampakkan. Non sewu, banyak baleho-baleho di tempat kita banner itu, Bu. Santunan fakir, miskin dan anak. Kenapa sih bannernya harus bunyinya kayak gitu? Kenapa enggak diganti tebar hadiah, membahagiakan sesama? Kenapa bannernya enggak diganti gitu? Kenapa harus santunan fakir dan miskin? Seolah-olah kita mengumumkan kefakiran dan kemiskinan saudara-saudara kita. Itu hanya contoh kecil. Lanjut, kita cepat mawon. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta kita ada hak untuk orang miskin, baik yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Maka ibunda sekalian dirahmati Allah,
Adab yang keberapa? Yang keempat, kalau bersedekah, gini, kita kan mau ngasih. Ini nggak boleh dianggap punya kita, tapi ini tuh harus dianggap punya yang mau dikasih. Kia janjane ndokedeke neng karo Gusti Allah dilewataken saya supaya saya dapat. Kalau begitu kita jadi nggak GR. Tapi kalau kita bersedekah merasa yang kita berikan itu punya kita, kita jadi merasa berjasa. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita kalau kita bersedekah memberi sesuatu, tanamkan di hati kita ini milik siapa? Milik yang mau dikasih. Kita cuman diapakan? Dilewati. Jadi sing luwe soge sinten? Aslinya sing luwih soge sinten? Sing diparingi wong dewek mugur napa? Mugur dilewati. Begitu juga ibu-ibu ketika menyekolahkan anak-anak, itu rezekinya siapa? Kita cuman diapakan? Saya tanya sama yang sepuh-sepuh sampun do mantu. Napa nek pun mantu putrane mboten sekolah njur ibu tambah rekeningnya tambah banyak, Bu? Mboten nggih, Bu? Tapi riyen pas nyekolahan putrane alhamdulillah pas butuh pas. Jadi rezekinya siapa? Kenapa rekening ibu sekarang jadi nggak tambah? Karena anak kita bukan jadi tanggungan kita lagi. Tanggungan siapa? Suaminya. Maka rezeki anak kita dilewatkan siapa? Nggak dilewatkan siapa lagi? Nah, maka kalau mau ngasih berarti yang punya itu yang dikasih itu. Kita itu cuman apa, Bu? Cuman dilewati. Lah wong gur dilewati ka sombong li lucu banget. Kalau tak nitip mobil ngen jenengan nggih, jur dewek siaran nggih nyong montore anyar padahal ukur di Masya Allah. Maka itulah kaidah bagaimana ketika kita memberi kita anggap bahwa itu harta yang kita mau berikan itu adalah milik orang yang kita beri. La haula wala quwata illa billah. Adab yang keberapa, Bu? Kita bisa bersedekah nggak sih kalau nggak ditolong Allah? Nggak bisa, Bu. Kita bisa bersedekah karena Allah nolong siapa? Hati-hati, Bu. Kalau Allah nggak mau harta kita lagi, nyongmoh bandane deke. Bandane deke reget sumbere ora haram. Bagaimana kalau Allah nggak mau menerima harta kita, Bu? Tangan kanannya tidak pernah menerima apa yang dari kita. Maka jangan pernah terbesit kesombongan karena kita bersedekah ditolong siapa, Bu? Jangan sampai menjadi orang-orang yang Allah, aku nggak mau harta kamu. Nyong dene kak ora tahu prige ya? Karena Gusti Allah nggak mau harta kamu. Saya kok nggak pernah tahu ada kebaikan-kebaikan apa di Wonosobo karena Allah nggak mau tenaganya kita. Saya kok jasadnya nggak pernah ikut liane koyok sibuk temen ngurusi ini itu. Allah nggak mau tenaganya ibu karena kesehatan kita nggak berkah sama sekali. Tangan saya kok nggak pernah sibuk nolong orang lain sementara orang lain sibuk nolong. Jangan-jangan Allah nggak mau menerima bantuan tangan kita, Bu. Makanya ibunda sekalian yang dirahmati Allah, jargon orang bersedekah adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa bersedekah kecuali ditolong oleh Allah. Nah, Ibu, sedekah hati-hati. Sedekah adalah ibadah yang memiliki potensi besar kita menjadi napa? Sombong. Maka sambil bersedekah minta sama Allah semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Karena sholat pripun, Bu? Nek sholat marahi sombong mboten, Bu? Kabeh wong nglakoni. Puasa marahi sombong mboten? Mboten patiyo. Ning angger wis muni sedekah niku setane pripun, Bu? Masya Allah, walah nyong sedekahe luweh akeh, nyong luweh nyah kalau luweh enyoh. Nek kae lah apa-apa di eman-eman. Maka hati-hati adabnya, tinggalkan sifat sombong. Hampir terakhir, setelah ini slide terakhir. La tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan mengakhirkan hingga esok hari pekerjaanmu yang kamu dapat mengerjakannya pada hari cara Wonosobone. Nek pun onten krentek ajeng maringi
gage-gage tokna. Jangan ditunda. Setannya orang semang sida, kayak jebule es cukup Kak. Goliane baik, goliane akhirnya mboten apa Bu. Begitu ada kerentek keluarkan dompet, diamplopi, tulisi ini buat itu. Karena setan tadi akan goda kita ojo eman. Maka adab selanjutnya adalah jangan menunda. Nah, ini kaidah. Sedekah itu diawali dari yang dekat. Kemarin ada ibu yang bertanya, Ibu Solihah luar biasa. Ustazah, saya punya tabungan umroh. Anak saya butuh biaya pendidikan. Apakah boleh saya menggunakan tabungan umroh untuk membayar sekolah anak? Jawaban Ustazah apa Bu? Wajib, saya bilang Bu. Sebab nyekolahkan anak itu wajib. Kalau umroh itu dalam konteks kita belum mampu, maka jangan kebolak-balik. Putrane njaluk jajan, kemarin kita ngaji Selasa gimana Bu? Jajan bae, dolanan bae, ngono Bu. Masya Allah, memberikan nafkah kepada anak, nyenengke anak itu pahalanya lebih besar daripada ibu bersedekah untuk orang di luar ring satu. Maka ayat ini mengajarkan siapa ring satu? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Orang yang paling berhak menerima kebaikan dari diri kita siapa Bu? Orang tua. Jangan sampai di luar ibu terkenal sedekah tapi sama orang tua sendiri. Masya Allah. Wonge teko Bu. Nomor kali. Wal akrobin, sedulur. Ini banyak yang kebalik. Teng jua bakalingan nyah wah weh tapi karo sedulure dewek. Masya Allah. Ingat nomor satu orang tua, nomor dua apa? Baru kata Quran wal yatama wal masakin. Baru lari harta kita untuk anak yatim. Lalu siapa? Fakir miskin wabnis sabil. Dan orang-orang yang mengadakan perjalanan bisa dimaknai. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah bisa dimaknai. Orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah. Itu nomor berapa Bu? Yang pertama orang tua, yang kedua sinten? Keluarga, yang ketiga anak yatim, yang keempat miskin, fakir miskin, yang kelima baru wabnis sabil, orang-orang yang berjihad di jalan. Ini pentingnya ilmu, karena banyak orang sedekah itu ngelompati orang tua, ngelompati saudara, langsung ke yatim miskin, langsung ke jihad fisabilillah, sementara orang tuanya membutuhkan. Maka kita yang sudah duduk ilmu, inilah adab dalam bersedekah, jangan dilompati. Gerenek sekolah langsung kelas 6 Bu? Mboten, saking kelas pinten Bu? Saking kelas setunggal. Yang terakhir karena adzan sudah terdengar, Masya Allah. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apa kaidah yang terakhir kira-kira Bu? Disembunyikan. Ayatnya berkata, kalau kamu menunjukkannya boleh, tapi kalau kamu menyembunyikannya, itu nikmat sedekah dan seterusnya itu lebih. Yang atas apa Bu? Jika kalian menempatkan sedekah, maka nikmat itu maksudnya boleh. Dan jika kamu menyembunyikannya, langsung memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik. Boleh sama lebih baik, Ibu milih mana? Nah, maka gimana caranya? Ada kalanya kita dalam derajat boleh, karena itu adalah laporan pertanggungjawaban dari hartanya banyak. Tapi jangan lupa ibu harus punya derajat yang kedua. Seperti syair yang dipopulerkan oleh Syekh
Misyari Rosid, halaka sirrun indallah, apakah kamu punya rahasia dengan Allah? Bainaka anta wa bainallah, yang rahasia itu nggak ada yang tahu kecuali kita dengan siapa? Allah. Halaka sadaqatun takhfa, apakah kamu punya sedekah yang tersembunyi? La ya'lamuha illallah, yang sedekah itu nggak ada yang tahu kecuali siapa? Jangan sampai setiap amal perbuatan kita orang semuanya nopo Bu? Tahu. Pastikan kolo-kolo ketika dibutuhkan kita berada pada fani'immahiyah. Tapi untuk kehidupan dan bekal kita di akhirat, kita harus sampai derajat yang kedua, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Semoga Allah memberi kekuatan kita untuk bersedekah dengan cara apa? La ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang tahu sedekah itu kecuali siapa? Demikian Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Kaidah yang nomor 7 sudah kita pelajari, karena kemarin ketika bukunya belum datang kita lompat. Insya Allah besok kita akan melanjutkan pada kaidah berikutnya. Demikian Ibu Bunda sekalian, pemirsa di YouTube, pendengar Radio Purnama Sidi, kajian kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Semoga Allah memampukan kita menjadi orang-orang yang ringan tangannya untuk bersedekah. Jazakumullah bagi yang sudah donor darah, semoga darahnya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ingin menolong orang lain. Yang sudah berniat tapi tidak boleh ya, mboten apa-apa. Nek kula etok-etok niat, wis ngerti jawabannya ora oleh. Aku mau donor, terus petugasnya, ndak boleh ibu sedang hamil. Nah niku kula etok-etok niat, mergane kula jawabannya mesti ora oleh. Tapi ya Allah, asline kula kepengen, neng keadaan tidak memungkinkan. Dan insya Allah sebagian dari amal yang kita kumpulkan hari ini kita gunakan untuk support saudara-saudara kita di Bumbu Langit, insya Allah biidnillah, karena mereka punya jargon makan apa ya? Makan gratis, bayar pakai doa. Masya Allah. Jazakumullah. Dari akan sugeng kondur, semoga hujan yang mengiringi kita menjadi hujan yang membawa keberkahan. Sampai rumah yang tadi pamit belum cium suami dijamak. Nggih? Dijamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah juga yang membawa hadiah sore hari ini. Semoga Allah mengganti dengan ganti yang berlipat-lipat dunia dan akhirat. Angkat tangan penerima door prize pertama. Iya, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya, sebutkan 5 adab bersedekah. 1. Bertakwa. 2. Tidak mengungkit. 3. Allah yang memberi, milik yang kita sedekahi. 4. Yang kelima, pokoknya benar penerima hadiah pertama. Kedua, angkat tangan. Ya, sebutkan akhlak Imam Abu Hanifah dalam menghindari perkara syubhat. Ceritanya tadi beliau apa? Tidak makan daging kambing karena ada kecurian. 2. Tidak ngiyup. Nah, di rumah orang yang dihutangi takut masuk dalam kategori riba karena mengambil manfaat dari orang yang dihutangi. Siapa yang hari ini baru rawuh pertama di majelis mafazah? Siapa Bu? Oh, berarti ini wajah lama semua ya Bu? Alhamdulillah, berarti masih istiqomah. Jadi kula sedih nek konten sing anyar jangan ngacung njur yang lama mana? Yang lama mboten tahu keton. Masya Allah. Mana? Masya Allah. Barokallah. Namanya siapa Mbak? Dalamnya mana?
permata hijau. Kenapa pengen hadir hari ini? Timbang teng omah mboten napa-napa. Oh Masya Allah. Sudah lama tidak berangkat bersemi kembali. Pokoknya tak kei hadiah men ngesok tambah rajin. Masya Allah. Jangan kalau mau ngaji lah timbang nyong neng omah ora ngapa-ngapa eman-eman nyong tak meng mafaza. 3 hadiah. Masih ada 5 lagi. Siapa yang tadi mau donor ora lulus? 1, 2, siapa lagi? 3, 1, 2, 3, pun 4, wala pun niat kan mboten lulus. Masya Allah. Niki nek maringi sing donor mboten cukup kayak nih. Coba yang donor berapa angkat tangan? Selain pengurus, yang udah donor siapa Bu? Selain pengurus ngacung-ngacung Masya Allah. Kayak orang mang diparingi kayaknya. Oh sudah dapat hadiah ya? Mana ora sida pancen. Sebelum kondur, siapa yang musolanya membutuhkan Al-Quran? Ibu dalamnya mana? Kejiwan, Masya Allah. Nah, Dokter Arlin jazakumullah, semoga menjadi pahala jariah, ditaruh di musola supaya bermanfaat. Nanti depan ada insya Allah dibawakan Quran lagi. Musola-musola yang Qurannya sudah tidak layak dan nun sewu yang cetakan zaman mian. Sing nek diwaca napa Bu? Puateng kruntel mboten gena-gena. Masya Allah. Sisa surprise terakhir. Apa kira-kira Bun? Takoni sing semandan angel. Oh ya, angkat tangan. Udah punya pertanyaan, cepet, gampang banget. Ayo cepet, gampang. Saestu gampang. Pertanyaannya, ayo cepet angkat tangan. Terakhir ini, ya Bu. Sebutkan urutan bersedekah. 1, boleh nyontek boleh. Orang tua 2, kerabat atau keluarga 3. Anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Ulangi anggar ora apal ora sida pokoknya. Orang tua, keluarga, anak yatim, fakir miskin, ibnu. 1 napa Bu? Keluarga, orang tua. Ampun milu sada Eva. Orang tua 2, keluarga 3, anak yatim nomor 4, fakir miskin nomor 5, ibnu sabil. Itulah urutan bersedekah. Jazakumullah kepada yang membawa hadiah. Sekali lagi semoga diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Ustazah jane kula pengen maringi hadiah jamaah ning bentuknya makanan, boleh enggak? Boleh. Ustazah kula jane pengen maringi hadiah ning bentuknya napa? Buku. Boleh. Boleh apapun bentuknya, yang penting halal. Setuju? Setuju. Jazakumullah. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.